kekuatan, kesempatan iman Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustaz Abdul Basit. Salawat Allah kita aturkan kepada junjungan Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana usaha beliau, kasih sayang beliau mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Insyaallah kita semua ada di sini yang menyaksikan video pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran bab 5 ya, tentang kisah Nabi ya, dan juga sahabat. Yang mana sekarang masuk ke poin terakhir, yaitu tentang kisah sahabat yang tentang pembukuan Al-Quran dan lain-lain. Nanti akan kita ceritakan ada 5 poin dari kisah sahabat pada hari ini. Oke? Yang mana pada pekan kemarin kita telah masuk ke materi tentang kisah Nabi Adam, Nabi Nuh ya, dan Nabi Hud ya. Oke. Insyaallah kalian semuanya bisa memahami pada kisah Nabi di bab 5 ini. Oke? Jadi pada hari ini kita masuk ke poin terakhir, dan setelah ini kalian boleh menulis dan belajar. Karena setelah Ustadz share video ini akan ada tugas menulis, dan kalian juga dari menulis itu sebagian Ustadz berikan itu kisi-kisi ya, bukan kisi-kisi pemahaman dari materi yang Ustadz sampaikan, entah itu dari kisah Nabi Nuhnya ya, tentang pembukuan Al-Quran, siapa-siapa semua yang berperan dalam pembukuan Al-Quran. Oke? Insyaallah setelah kalian menulis, kalian bisa paham, masuk ke ulangan hariannya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke? Siapkan alat tulisnya semua ya, karena ada tulis, alat tulis, buku sudah ya. Nah, yang kedua buku paket. Oke? Dan yang ketiga adalah bimbingan dari orang tua kalian. Oke? Sudah ambil buku dulu ya. Boleh kalian sambil menunggu Ustaz menyiapkan buku paket dulu ya. Kita menyimak sama-sama materi pada kisah sahabat ini. Oke? Jangan kemana. Oke. Ada yang kelupaan ya. Nah, kita sudah ambil bukunya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang tertinggal, yaitu membaca doa. Kalian tidak mengingatkan tadi. Oke, kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar Allah selalu memberi keberkahan pada kita semua pada saat proses pembelajaran ini, agar apa yang dilakukan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Amin. Oke. Langsung aja ya. Karena ada banyak ini. Oh, ternyata ada 6 poin ya, 6 poin pada pembelajaran pada hari ini. Oke, kemarin kalian telah menyelesaikan, yaitu tugas meminta bantuan orang tua kalian untuk membacakan cerita kisah para nabi di atas ya. Ada 2 kisah itu. 3 kisah, Nabi Hud, Nabi Nuh, dan Nabi Adam alaihi salam. Oke. Kita masuk ke poin berikutnya, kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kita baca ya. Kalian juga menyimak, boleh video atau menyimak bukunya. Nama Abu Bakar As-Siddiq artinya Abu Bakar yang benar. Siddiq artinya benar ya. Karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW ya. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah dari keturunan Bani Tamim, bagian dari suku bangsa Quraisy. Abu Bakar adalah seorang pedagang, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Dipercaya memimpin kaum muslimin sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar ini dipercaya oleh Nabi ya untuk memimpin agama Islam, kaum muslimin sepeninggalan Nabi Muhammad SAW.
setelah Nabi wafat ya. Nah, yaitu pertama adalah masa bersama Nabi. Ini masanya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq pada saat bersama Nabi, bahkan setelah Nabi tidak ada. Yang pertama, masa bersama Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, Abu Bakar menjadi tetangga Nabi. Usai Abu Bakar 2 tahun lebih. Nah, usia Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar ini bertetangga ya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, Abu Bakar memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Banyak budak yang ia bebaskan, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Jadi setelah Abu Bakar masuk Islam, nah setelah sudah bersyahadat, Abu Bakar ini banyak memasukkan orang-orang ke dalam agama Islam ya, termasuk budak-budak yang memerdekakan budak. Dari zaman dulu itu ada budak. Budak adalah orang yang disuruh bekerja sama seseorang, nah, atau sama kita, tapi kita nggak bayar. Seperti itu. Itu budak zaman dulu ya. Sekarang sudah nggak ada, insya Allah. Jadi seperti itu ya. Nah, termasuk Bilal bin Rabah ya, itu budak yang masuk Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang berikutnya, yang ketiga, peristiwa hijrah. Itu saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Menjelang wafat Rasulullah, Abu Bakar diminta menggantikan Rasulullah sebagai imam. Dan para sahabat kemudian bermusyawarah dan meminta Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Ya, jadi Abu Bakar teman sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW ya, yang mana pada saat berhijrah Abu Bakar yang menemani. Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar yang diminta menggantikan sebagai imam ya, imam masjid. Dan karena kedekatannya Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat bermusyawarah sepakat bahwa Abu Bakar ini untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah wafat. Oke, yang keempat, perang Ridha. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, beberapa masalah muncul. Di antaranya yaitu menolak membayar zakat. Ada pula yang kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah orang dahulu, orang Madinah sebelum Islam menyembah apa? Menyembah berhala. Nah, melihat hal ini, Abu Bakar menyatakan perang yang dikenal dengan nama perang Ridha. Nah, yaitu peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah si pembohong yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah Al-Kadzab dapat dikalahkan pada pertempuran Al-Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Setelah keadaan tenang dan damai, Abu Bakar memerintahkan untuk melawan kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Syadid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dan Suriah. Ya, itu pada saat kisah peperangan ya, melawan nabi palsu. Karena setelah Muhammad SAW wafat itu nggak ada nabi lagi. Jadi Nabi Muhammad dulu nabi akhir zaman ya, sudah nggak ada lagi nabi baru. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, nah ini penting ya, pelestarian Al-Quran. Nah, ayo dipahamkan, ada yang boleh lihat buku, diperhatikan ya. Ini penting karena akan muncul di ulangan nanti. Pelestarian Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian Al-Quran. Abu Bakar membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Zaid bin Sabit itu juga untuk apa? Pada saat proses apa? Pada saat kegiatan pelestarian Al-Quran ya, yaitu diperintahkan Zaid bin Sabit membuat tim ya dan menjadi ketua.
pada saat tim pembentukan pelestarian Al-Quran. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap, penulisan ini disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpanlah oleh Umar bin Khattab, dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar, dan juga istri Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Ya, jadi dulu Quran itu sebelum dibukukan, yaitu adalah cukup dihafal dan juga ditulisnya di tulang-tulang unta, di pelepah kurma, di kulit-kulit, ya. Itu nggak dibukukan seperti sekarang. Sekarang enak, kita tinggal menikmatinya. Itu sudah dalam buku atau mushaf Al-Quran, ya. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu ada di tulang-tulang, di pelepah kurma, ya. Quran itu karena ada pelestarian Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq dan diketuai oleh Zaid bin Sabit, maka terbentuklah mushaf yang sekarang ini kita baca. Oke. Yang terakhir yaitu tentang bagian Abu Bakar meninggal dunia. Abu Bakar Siddiq ya meninggal dunia. Abu Bakar Siddiq meninggal di Madinah pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Karena sakit pada usia 63 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi kisah Abu Bakar Siddiq ini itu ada 6 poin, ya, yang mana kisahnya meliputi dari perjalanan ketika Abu Bakar Siddiq sebelum masuk Islam, ya. Nah, dan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam setelah Siti Khadijah, ya, dari kaum laki-laki, yaitu Abu Bakar Siddiq, ya. Yang kedua, Abu Bakar memeluk Islam. Yang ketiga, yaitu peristiwa hijrah. Nah, hijrah Muhammad ini yang menemani adalah Abu Bakar Siddiq, ya. Hijrah beliau, dan pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal, beliaulah yang diamanahi untuk menjadi imam. Dan juga Abu Bakar Siddiq karena sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, maka para sahabat pun semuanya sepakat untuk menjadi pimpinan kaum muslimin pada saat itu, yaitu setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu baru Umar bin Khattab. Yaitu yang berikutnya poin 4 itu perang ridho. Yang kelima yang harus kalian pahami tentang pelestarian Al-Quran, ya, yang mana Abu Bakar Siddiq ini menunjuk untuk menjadi ketua di tim pelestarian Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit adalah ketua tim, ya, tim pelestarian Al-Quran, ya, yang mana dulu Al-Quran itu dalam bentuk dari hanya di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang, di kulit binatang, ya. Karena kalau tercecer begitu, takutnya pada saat ada perang itu, karena pada saat itu ada perang dan banyak yang hafid-hafid Al-Quran itu meninggal dunia, gugur, ya, syahid. Jadi takut nanti tidak ada lagi penghafal Quran, maka dibentuklah tim untuk pelestarian Al-Quran. Diketuai atau dipimpin oleh siapa? Diketuai oleh Zaid bin Sabit, ya. Yang terakhir adalah kisah Abu Bakar meninggal. Abu Bakar meninggal tanggal 21 Jumadil Akhir tanggal 13 Hijriah, ya, atau pada tahun 634 tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, ya, dengan usia 63 tahun. Mungkin itu saja. Nanti tugasnya adalah menulis, ya. Tugasnya menulis, yaitu tugasnya menulis ini. Silahkan kalian screenshot. Nah, nulisnya itu Ustadz memberi kalian menulis sesuai apa yang akan keluar di ulangan. Oke? Sudah, ya. Nanti setelah menulis
atau besok juga nggak apa-apa. Batas waktu ulangannya adalah sepekan ya. Oke, terima kasih. Itulah materi terakhir pada bab 5, yaitu kisah Nabi, Rasul dan sahabat ya. Oke, insyaallah setelah ini kita masuk ke bab 6 ya, bab berikutnya ya. Oke. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ustaz salah, mohon maaf ya, karena Ustaz tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan ya, hanya manusia biasa Ustaz ya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pekan depan. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu segera mengangkat virus ini dari muka bumi sehingga kita dapat berjumpa kembali di SDIT Nurul Hikmah yang sangat kita cintai ini. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.